Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan Oke. melanjutkan materi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang prosedur pengadaian terlebih dahulu. Pengadaian atau prosesnya itu bagaimana? Di sini saya ambil 3 Secara macam. berikut. Yang pertama proses cara atau langkah pertama ini, datang ke kantor pengadaian dan mengisi formulir gadai barang seperti itu. Nah, yang pertama itu langkah pertama tersebut tentu saja nasabah harus datang ke kantornya, bukan dengan cara mewakilkan saja, itu tidak diperbolehkan dalam bentuk nasabahnya. Nah, tetapi disebut oleh petugas, maka keamanan kantor pengadaian yang hanya menyapa tapi juga menanyakan kepentingan nasabahnya. Contohnya kan ditanya tuh oleh Sapam, contohnya ada keperluan apa ibu, kan seperti itu contoh kecilnya. Atau menebus hutang atau mencicil atau bagaimana, kan seperti itu. Jadi istilah formulir barang gadai ini sesuai dengan data yang diminta, berupa data itu seperti nama, alamat lengkap, nomor identitas atau KTP, kartu tanda penduduk. Jadi tujuannya di sini menggadaikan barang tersebut, alamat tersebut harus lengkap seperti itu. Jadi jenis barang yang digadai tersebut itu harus berbentuk barang yang bergerak atau hidup seperti itu. Terus yang kedua ini menyerahkan formulir gadai barang dan kartu identitas beserta barang gadainya seperti itu. Kalau kita menggadaikan PPKB harus dibuktikan dengan nama yang jelas. Intinya identitas tersebut itu harus lengkap seperti itu. Jadi nanti itu kan ada petugas yang menaksir barang gadainya jika telah usai mengisi formulir barang gadai tersebut. Jadi selanjutnya di sini mengenai nasabah, bisa langsung juga menyerahkannya pada petugas yang berjaga di toilet, di loket atau penaksiran seperti itu, yaitu barang gadainya. Terus yang ketiga di sini proses pembuatan SBK. Proses SBK di sini yang mana nasabah tersebut diminta untuk menunggu di ruang tunggu. Setelah itu dalam SBK tersebut tercantum informasi tentang identitas nasabahnya, jenis barang gadainya, nilai taksirannya, nilai pinjamannya, tanggal jatuh temponya, dan tanggal pelangganan barang tersebut. Jadi sementara pada di sisi lain tersebut, sebaliknya SBK ini mencantumkan informasi tentang ketentuan atau perjanjian kredit yang harus disetujui oleh nasabah tersebut. Jadi proses untuk menyelesaikan SBK tersebut kita harus melengkapi identitasnya terlebih dahulu seperti itu. Terus yang keempat di sini nasabah yang di sini kan adalah menerima pinjaman dalam bentuk tunai. Jadi apabila proses pembuatan dan pencetakan SBK ini telah selesai, maka nasabah tersebut itu akan dipanggil oleh loket kasir. Jadi kalau di bank itu kan ada loket 1, loket 2, loket 3 dan sebagainya, kan seperti itu. Maka setelah dipanggil dengan undiannya, maka disitulah akan dipanggil maju untuk menyerahkan sesuai apa yang kita nasabahkan seperti itu. Petugas kasir itu kan akan menginformasikan jumlah biaya administrasi yang harus administrasi tersebut melunasinya seperti apa, atau yang dibayarkannya seperti itu. Bayarnya itu bagaimana oleh nasabah. Jika nasabah tersebut membayar tunai, maka biaya administrasi tersebut berbeda pula seperti itu. Maka nasabah itu dapat menerima uang pinjaman secara utuh seperti itu. Namun
apabila nasabah tersebut tidak membayar biaya administrasi yang dibebankan, maka akan dikurangi uang tersebut, uang pinjaman yang akan diterima nasabah tersebut. Contohnya nih, misalnya nih dapat bantuan dari pihak pemerintahan atas nama sekolah 50 juta. Apabila si penerima atau si nasabah tersebut tidak melengkapi apa yang tidak melengkapi entitasnya seperti itu, maka administrasi tersebut akan dibebankan, maka akan dikurangi seperti itu. Jadi di sini fungsi dari SBK itu kan begitu penting seperti itu. Oleh sebab itu tuh nasabah seperti itu tuh wajib untuk menyimpan baik-baik seperti itu. Agar apa? Agar tidak hilang karena seperti itu. Karena SBK tersebut digunakan untuk melakukan pelunasan, mencicil atau memperpanjang waktu yang telah nasabah minjam kepada bank tersebut. Terus yang di sini, yang F di sini, keunggulan lembaga pengadaian. Jadi lembaga pengadaian di sini memiliki beberapa keunggulan seperti itu ya dibandingkan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan atau lembaga itu bukan lembaga keuangan bukan bank lainnya seperti itu. Jadi keunggulan tersebut itu yang pertama itu prosesnya. Yang diunggulkan tersebut prosesnya, yang memperoleh pinjaman uang relatif singkat seperti itu, yaitu pada hari itu juga tuh maka akan diselesaikan juga. Kalau prosesnya cepat maka hasilnya lebih cepat seperti itu. Jadi dikarenakan juga prosedur dalam lembaga pengadaian itu tidak berbelit-belit seperti itu. Kalau prosesnya enak maka hasilnya juga cepat seperti itu. Terus yang kedua ini persyaratannya. Persyaratan apa? Ya persyaratan untuk menyelesaikan pengadaian seperti itu. Apa-apa yang dipinjamkan uang seperti itu. Jadi persyaratan peminjaman uang tersebut sangat sederhana sehingga nasabah tersebut mudah untuk memenuhinya seperti itu, tidak rumit. Dalam artian yang itu samakan dengan yang proses tadi, tidak berbelit-belit seperti itu. Terus yang ketiga tersebut lembaga pengadaiannya. Lembaga pengadaian di sini tidak mempermasalahkan uang, yang dipinjam untuk apa seperti itu. Beda dengan bank seperti itu. Kalau bank tersebut pasti ditanya. Contohnya Mas ini minjam uang 50 juta contohnya. Itu akan ditanya seperti itu. Jadi kalau perbandingannya dengan unggulan lembaga pengadaian tersebut tidak dipermasalahkan seperti itu. Uangnya itu dipinjam untuk digunakan untuk apa seperti itu. Jadi hal tersebut itu kan berbeda dengan proses peminjaman di bank seperti itu. Jadi yaitu harus menjelaskan serinci mungkin seperti itu. Agar apa? Agar penggunaan uang yang akan dipinjam itu tidak larinya kemana-mana gitu Pak. Contohnya saya mau minjam ini, mau mengadakan PPKB contohnya, atau mengadakan surat tanah, menginjam surat tanah dengan artian dengan jaminan sertifikat tanah, saya itu mau minjam duit seperti itu contohnya. Jadi kesimpulan di sini bahwa gadai di sini adalah hak yang yang diperoleh oleh seorang, yang mana oleh seorang tersebut adalah mempunyai piutang atas suatu barang bergerak seperti itu. Contohnya motor, PPKB, STNK, SKT tanah dan lain sebagainya. Jadi di sini yang dimaksud barang yang bergerak seperti itu. Jadi yang digadaikan barang-barang bergerak seperti
yang tadi saya jelaskan seperti itu, kendaraan, mesin, peralatan rumah tangga dan lain sebagainya seperti itu, dengan alasan prosedur yang telah ditentukan kita seperti itu. Bisa mendapatkan pinjaman jangka pendek dari perum pengadaian dengan mudah seperti itu. Jadi kegunaannya dari pengadaian tersebut memudahkan untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.